Oke, lanjut ya. Jadi kemarin kalian sudah belajar mengenai hukum Coulomb, di mana dia adalah gaya interaksi antara dua muatan yang saling berdekatan. Hukum Coulomb itu persamaannya ini ya. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. R ini adalah vektor satuannya, jadi arahnya. Karena besaran gaya itu adalah vektor juga, punya besar dan punya arah, maka dia pasti punya arah. Lalu bagaimana dengan medan? Nah, F ini dia itu juga sama dengan E medan dikalikan Q. Maka medan adalah ini ya, dari sini F sama dengan E Q. Maka E sama dengan F per Q, di mana F-nya adalah ini ya, K Q1 Q2 per R kuadrat, maka E-nya adalah ini K Q per R kuadrat, dan dia masih punya vektor satuan arahnya searah sumbu R. Searah R maksud saya. Jadi dia karena medan itu adalah vektor dan besaran vektor, maka dia punya besar dan arah. Ini adalah menunjukkan arahnya. Nah, sekarang contohnya. Contoh ini sebenarnya sudah kita bahas di kelas ya. Misal saya punya dua muatan positif, dia Q1 dan Q2. Q1 positif plus Q2 muatannya negatif. Saya mau cari tahu berapakah medan di titik P. P di sini yang dia punya jarak ini 0,4 meter, dari Q1 ke Q2 dia 0,3 meter. Maka yang pertama harus dilakukan adalah gambar. Jangan lupa. Jadi pertama yang dilakukan adalah gambar. Gambar apa? Gambar medannya. Titik P perhatikan. Yang pertama dipengaruhi oleh Q1. Q1 itu positif ya. Jadi, kalau misalnya kita mau menggambar medan di titik P karena pengaruh Q1, maka karena dia positif, maka arahnya kemana? Menjauhi sumber, ke atas. Sret. Ini adalah E1. E1 adalah medan di titik P yang dipengaruhi oleh muatan Q1. Lalu di sini ada muatan Q2 yang tandanya negatif. Kita mau menggambar medan di titik P yang dipengaruhi oleh Q2. Karena Q2 ini negatif, maka medannya gimana? Mendekati sumber. Sini. Seret. Gini ya. Ini adalah E2. E2 ini adalah medan di titik P yang dipengaruhi oleh Q2. Maka dengan penjumlahan vektor kita bisa tahu ya di gambar E totalnya arahnya kemana. Ini adalah E total. E total bagaimana? E total ini adalah E di titik P yang akan kita cari. Bagaimana caranya mencari E total? Berarti E1 ditambah E2 gitu aja. Apakah penjumlahan biasa? Bukan. Ini mengikuti kaidah penjumlahan vektor. Jadi bukan misalnya kalian ketemu E1 sama dengan 10. E2 sama dengan 20. Tidak serta-merta EP sama dengan 10 plus 20. Salah. Karena dia bukan penjumlahan biasa. Dia mengikuti kaidah-kaidah vektor. Saya rasa ini sudah dibahas di kelas, insya Allah kalian sudah paham semua. Jadi bagaimana caranya menjumlahkan vektor juga sudah ada di fisika dasar 1, jadi insya Allah sudah bisa ya. Oke, nah sekarang silahkan kerjakan yang ini. Ini ini saya punya dua muatan ya, muatan positif dan muatan negatif di sini. Ini Q1, di sini Q2. Muatannya sama-sama Q. Jaraknya ini ada sumbu XY, sumbu kartesian, sumbu X, sumbu Y. Jaraknya sama dari pusat sini ke Q1 adalah A, ke Q2 juga A. Ini dia merupakan segitiga sama sisi. Ini tetenya sama ya, sudut ini sama dengan sudut ini, maka dia merupakan segitiga sama sisi. Jarak titik P dari sumbu X adalah Y. Diketahui bahwa Y jauh lebih besar daripada A. Jadi ini jauh lebih tinggi ke sana daripada jarak dari sini ke sini. Paham? Yang ditanyakan adalah berapakah medan di titik P sini. Silahkan dikerjakan. Ketika waktu diskusi dimulai, bisa difotokan jawabannya, dikirim ke WhatsApp grup, nanti kita bahas sama-sama. Oke? Lanjut dulu ya.
Sekarang lanjut pada materi selanjutnya, yaitu medan listrik pada muatan yang terdistribusi kontinu. Maksudnya gimana sih Bu terdistribusi kontinu gitu? Kalau tadi sebelumnya kita membahas apa sih? Kalau yang ini kan kita membahas kita punya satu muatan di sini, maka medan listrik di P ini berapa? Di titik ini berapa? Yang dipengaruhi oleh satu muatan di sini, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya batang panjang, dia bermuatan. Lalu saya mau cari tahu berapakah medan di titik P ini. Bagaimana caranya? Ini bisa dimodelkan sebagai sesuatu yang kontinu. Maksudnya gimana? Jadi di sini kan ada banyak muatan ya, plus 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 plus, saya gambarkan positif banyak banget di sini. Dan saya gambarkan titik P ada di sini. Jarak antar dua muatan di dalam batang ini itu jauh lebih kecil daripada jarak antar muatan ini dengan titik P, ya enggak? Ini R ini udah jelas dia jauh lebih kecil daripada R besar ini, ya enggak? Nah, karena seperti itu, maka kita bisa memodelkan sesuatu sebagai, kita bisa memodelkan kasus ini menjadi muatan yang terdistribusi kontinu. Jadi di sini tuh muatannya tuh sama semua, walaupun ini Q1, Q2, Q3, Q4, tapi Q totalnya sama, dia terdistribusi kontinu, dia ada di mana-mana gitu. Kontinu tuh apa sih maksudnya? Tahu nggak sih bedanya diskrit dan kontinu? Dari tadi saya bilang kontinu, jangan-jangan nggak paham ya bedanya diskrit dan kontinu. Kontinu itu apa gitu? Misal, saya punya grafik begini ya. Kelihatan ya? Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y, saya punya grafik begini. Lalu ini ada data. Data 1, data 2, data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya plot data ini di Excel, hasilnya begini. Ini 50 misalnya. Ini 75, ini 40 misal ya. Ini 45, ini 80 misal. Kita bisa hitung data pertama 50, data kedua 75. Yang 50 berapa? Segini, sekian. Misalnya 5 orang. Misal ini nilai ya. Yang nilainya 75 berapa? Segini, misal dia 4 orang. Jadi kita tahu dengan pasti. Oke, yang nilainya 50 ada 5 orang. Yang nilainya 75 ada 4 orang. Jadi kalau dibikin grafik dia patah-patah begini. Paham ya, patah-patah ya. Jadi gini loh. Patah-patah. Dia itu diskrit namanya. Sedangkan kontinu, gimana sih kontinu? Misal saya punya XY. Terus saya punya data, saya plot. Data itu saya plot. Ternyata dia menghasilkan grafik karena apa? Jaraknya kecil-kecil.